tim 12, 3 diantaranya ada di hadapan kita semua, Pak Sekjen juga masuk, Pak Dirjen PP juga masuk, ada yang dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari Mahkamah Agung. Intinya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa pemberlakuan KUHP, sekalipun hari ini kita mendengar ada beberapa isu yang mungkin ya masih menimbulkan perdebatan di antara kalangan masyarakat. Minimal ada 7 isu, tetapi yang paling sering kita dengar dan sampai hari ini nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan persinahan, dan yang ketiga adalah pemidanaan bagi demonstran. Jadi 3 isu ini yang paling menyita waktu bagi kita semua, dan karena itu nanti akan dijelaskan oleh ketua tim dari pemerintah. Dan yang pasti bahwa yang kita lakukan ini sudah hasil pembahasan yang sangat intensif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan sudah melibatkan partisipasi publik yang sangat luar biasa. Terutama ya, Saudara, itu tadi pernyataan dari Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum, terkait dengan KUHP dan KUHP baru yang resmi diberlakukan. Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan dalam dan kita dengar masukannya. Dan demikian pula halnya dengan masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil. Ya, Saudara, terutama terkait dengan Menteri Hukum KUHP. Supratman Andi Aktas masih menyampaikan terkait dengan KUHP dan KUHP yang baru resmi diberlakukan, di mana tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Selain juga ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menyampaikan ataupun memberikan keterangan pers hari ini. Ada juga seperti yang Anda saksikan hari ini, ada Wamenkum Endi Yarie yang juga menyampaikan statement berikut ini. Ya, pasal itu, jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai, intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi, mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya. Rupa-rupanya pasal itu tidak dibaca secara utuh. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu, bahasanya itu adalah diimplikasi. Jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Komentar, itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk
menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri adalah pasal penghinaan terhadap pemerintah. Jadi ada putusan MK tahun 2006, kalau teman-teman masih ingat, itu persoalan mobil Jaguar. Pasal 134 bis itu diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu. Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu? Karena satu, itu bukan delik aduan, siapapun bisa mengadu. Lalu hati-hati ketika kita melihat pasal Mahkamah Konstitusi yang mengatakan begini, dan pertimbangan itu bersifat ratio residendi. Ratio Ya, Saudara, itu tadi pernyataan dari Wamenkum Edi Hiarie terkait dengan KUHP yang baru disahkan, begitu salah satu yang dibahas ataupun yang statement yang diungkapkan saat ini oleh Edi Hiarie terkait dengan KUHP, salah satunya mengatur ancaman pidana bagi pernyataan yang dianggap menghina presiden atau wakil presiden. Namun ancaman pidana merupakan kategori delik aduan. Kita dengarkan kembali, Saudara. Pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina tuh bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Kemudian yang terakhir saya kira tadi juga sudah disinggung pasal 218, pasal penghinaan terhadap presiden. Jadi teman-teman media mungkin bisa berpikir secara jernih, ya. Dimanapun di negara ini, di dunia ini, ada pasal, ada bab dalam KUHP masing-masing negara. Bab itu berbunyi penyerangan terhadap harkat dan martabat kepala negara asing. Teman-teman bisa berpikir tidak, harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, kok harkat dan martabat kepala negara sendiri tidak dilindungi? Coba itu fungsi hukum pidana itu apa? Fungsi hukum pidana itu adalah, filsafatnya adalah fungsi melindungi. Yang dia lindungi siapa? 1 negara, 2 masyarakat, 3 individu. Ditanya lebih lanjut, yang dilindungi dari negara itu apa? Kedaulatan. Lalu ada satu hal, harkat dan martabat negara. Presiden dan wakil presiden itu adalah personifikasi suatu negara. Sehingga mengapa pasal ini harus ada. Yang ketiga, mengapa pasal ini harus ada? Ini adalah pengendalian sosial. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bahasanya Pak Menteri itu sebagai suatu kanalisasi lah. Bahasanya Pak Menteri. Presiden dan wakil presiden itu punya pendukung. Minimal adalah 50% plus 1 ketika dia ikut dalam pemilihan presiden. Bapak Ibu saudara-saudara bisa bayangkan kalau pendukungnya tidak menerima presiden dan wakil presidennya itu dihina, terus kemudian terjadi anarkis. Lalu apa yang mau kita katakan? Tapi dengan adanya pasal ini, kalau ada bahasanya kan seperti ini, wong presiden saja yang dihina, tidak apa-apa kok yang pendukungnya sewot, kan kira-kira seperti itu. Jadi
ini yang berulang kali, tolong membaca pasal 218 ini sekaligus dengan penjelasannya. Penjelasan itu utuh. Dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik. Mengapa kritik ini, karena kritik dan menghina itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi yang dilarang betul di dalam pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah. Menista itu contohnya adalah ya kebun binatang keluarlah dengan menghujat seseorang. Atau memfitnah. Kalau memfitnah saya kira dimanapun di dunia ini namanya memfitnah itu adalah tindak pidana. Sehingga pasal itu sudah mengatakan bahwa kritik dalam penjelasannya, kritik tidak dilarang di dalam pasal ini. Salah satu wujud kritik adalah unjuk rasa. Jadi pasal 218 beserta penjelasannya itu kalau dibaca utuh maka terlihat jelas antara bagaimana itu menghina dalam konteks menista atau fitnah, dan yang berikut adalah soal kritik itu. Yang terakhir, ini yang selalu saya mengutarakan ketika kami di tim pemerintah waktu itu, kan ada yang bersuara begini, mengapa tidak pakai pasal penghinaan biasa? Kalau toh itu kan delik aduan, kan ada pasal penghinaan biasa. Betul kan? Mengapa harus ada khusus terhadap martabat presiden dan wakil presiden? Saya balik bertanya, ini bukan salah satu bentuk diskriminasi, bukan? Kalau dikatakan tidak perlu ada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, karena itu masuk bisa dalam pasal penghinaan biasa, maka saya pasal pembunuhan biasa, mengapa tidak menggunakan pasal pembunuhan? Ada tentang makar terhadap terhadap nyawa presiden dan wakil presiden. Artinya apa, saudara-saudara? Bukan bentuk diskriminasi, tapi ini adalah primus inter pares. Apa artinya primus inter pares? Presiden dan wakil presiden itu adalah yang utama di antara yang sederajat. Mengapa pasal-pasal ini harus ada? Jadi waktu itu pertimbangan DPR dan pemerintah ada 5 alasan mengapa sampai pasal ini harus ada, pasal 218. Saya kira itu saya tambahan dari saya, Pak Menteri. Terima kasih. Baik, sudah clear ya dari penjelasan pemerintah khusus yang terkait dengan isu yang lagi hangat terkait dengan hukum kitab undang-undang hukum pidana kita ya. Terkait satu lagi menyangkut soal persidangan sempat disinggung, saya ingin sampaikan bahwa pasal persidangan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal persinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur persinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan ya. Tapi di dalam baru juga ada yang terkait dengan anak yang harus tetapi kedua-duanya suami atau istri atau orang tua dari si anak. Jadi ini perdebatannya pada saat pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah sangat dinamis ya, sangat dinamis. Ini perdebatan soal moralitas ya di antara partai-partai baik yang berideologi partai-partai yang nasionalis maupun yang agama ya, akhirnya lahir kompromi yang seperti ini ya. Tetapi intinya tidak merubah dari KUHP yang lama kita tadi. Pasal 284 di KUHP yang lama. Berikutnya teman-teman sekalian kita masuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana banyak hal saya sampaikan kepada teman-teman semua, banyak hal yang luar biasa, sesuatu yang sangat progresif
yang diambil oleh pemerintah bersama dengan DPR, memang banyak hal yang baru. Tetapi sekali lagi ini dimaksudkan semata-mata adalah mewujudkan sebuah criminal justice system kita. Banyak yang berpendapat bahwa kenapa Polri disebut sebagai penyidik utama. Padahal di lembaga penuntutan jaksa itu cuma satu, ya. Kejaksaan itu satu penuntut. Pengadilan juga satu saja, Mahkamah Agung. Kok dipersoalkan penyidik yang jadi masalah? Padahal baik penuntut maupun pengadilan itu satu, ya. Yang kedua, ada beberapa kenapa disebut sebagai penyidik utama? Karena ada beberapa tindak pidana di luar KUHP yang ada penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini yang perlu diseragamkan, nanti dikoordinasikan oleh penyidik Polri, ya. Dan karena itu sekali lagi ini semata-mata kita lakukan untuk membentuk sebuah sistem criminal justice system kita. Yang kedua, teman-teman semua, ada beberapa yang baru seperti plea bargaining, ya. Ini adalah pengakuan bersalah. Sifatnya daripada plea bargaining ini itu sama sekali tidak boleh, itu tetap harus diselesaikan lewat pengadilan, ya. Itu pengakuan bersalah. Plea bargaining itu mirip seperti yang ada dalam sistem peradilan di Amerika, ya, kita sebut plea guilty ya di sana, ya. Ada pengakuan bersalah dan ada soal pengurangan menyangkut soal hukuman. Nah, itu yang membuat akhirnya nanti sistem peradilan kita akan menjadi lebih efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, yang dikhawatirkan oleh teman-teman semua bahwa nanti semua bisa dilakukan penangkapan, penyitaan, penahanan, sembarangan, tidak izin pengadilan, itu sama sekali tidak benar, ya. Semua nanti akan dijelaskan oleh ketua tim menyangkut soal isu-isu yang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Silakan Pak Wamen untuk menjelaskan 12 isu krusial dalam KUHP, dan nanti mungkin silakan Pak Dirjen juga Pak Sekjen, ya, mulai dari penyelidikan termasuk yang paling baru yang akan kita lakukan adalah menyangkut soal restoratif justice. Ini yang paling banyak juga didiskusikan dan banyak mendapatkan kritikan. Padahal sesungguhnya dengan restoratif justice, maka tidak semua tindak pidana itu kemudian akan bermuara di pengadilan, berujung di pengadilan. Kita berharap seperti itu, mudah-mudahan, tapi tentu sekali lagi tidak boleh penghentian sebuah perkara itu ataupun restoratif justice itu tidak boleh dilakukan sembarang. Itu pasti nanti harus ada penetapan pengadilannya. Dan yang paling penting teman-teman semua, sekarang kan masa transisi, ya. Pasti bertanya bagaimana mungkin kesiapan aparat kepolisian sebagai penyidik, kemudian penuntut umum, kemudian pengadilan, maupun juga sampai kepada lembaga pemasyarakatan. Saat ini baik kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung sudah membuat surat edaran teman-teman semua kepada Kapolda, Kajati, Kapolres, Kajari, bahkan Kacapjari dan seluruhnya terhadap penyesuaian pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku di tanggal 2 Januari. Namun demikian, saya persilakan kepada Pak Wamen untuk menjelaskan terkait dengan 12 isu krusial di Undang-Undang KUHP kita. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak Menteri, saudara-saudara. Ya, pertama-tama saya harus menyampaikan dulu bahwa sebetulnya kami agak kecewa juga. Ada salah satu TV nasional. Saudara, itu tadi keterangan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, dan juga sekarang yang sedang memberikan keterangan adalah Edi Hiyarye, Wamenkum, terkait dengan pasal-pasal yang ada di KUHP baru yang saat ini tengah dijelaskan begitu. Dari Kementerian Hukum
kita beralih ke Pengadilan Tipikor, Saudara. Ada sidang dakwaan ex Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tadi sempat jurnalis Kompas TV pantau dari pukul 9.30 tadi. Dan saat ini Nadiem sudah tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta setelah sidang 2 kali ditunda. Akhirnya hari ini Nadiem siap untuk menghadapi sidang perdana dengan agenda dakwaan dan juga eksepsi. Kita kembali bergabung dengan ahli hukum pidana UNSUD, Hibnu Nugroho. Prof. Hibnu masih bersama kami. Halo, ya masih. Prof. Hibnu, tadi kita sempat potong sedikit. Ini terkait dengan tadi yang juga sudah dijelaskan soal sidang dari Nadiem Makarim yang sempat 2 kali ditunda. Karena jadwalnya adalah hari ini adalah